sekolah di negeri ini masih terbilang tinggi. Pada masa pandemi ini, 70% anak di Indonesia memiliki resiko putus sekolah dan 30% lainnya memiliki resiko tinggi Pemirsa, putus Komisi sekolah. Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengatakan jumlah anak putus sekolah cukup tinggi selama pandemi COVID-19. Data di lapangan menunjukkan faktor tertinggi penyebab putus sekolah adalah ekonomi. Anak yang putus sekolah karena pandemi COVID-19 kebanyakan usia SMA atau usia 15 hingga 18 tahun. Alasan utamanya adalah faktor ekonomi karena tidak ada biaya dan kebanyakan dari mereka memilih untuk bekerja. Sebagai salah satu pemuda di Indonesia atau salah satu generasi muda yang ada di Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa ini, sangatlah prihatin dan sangatlah sedih melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu. Saya sangat miris dan sangat mengkhawatirkan gitu bagaimana masa depan mereka tanpa pendidikan gitu. Sedangkan pendidikan itu sangatlah penting. Itu sangat menyayangkan sekali. Dari sebelumnya kan pendidikan itu sangat penting gitu bagi kehidupan. Masa iya sih kita rela gitu tidak melanjutkan atau tidak menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Tidak sedikit orang yang menganggap pendidikan itu hanya membuang tenaga dan pikiran saja. Mereka lebih memikirkan bekerja daripada bersekolah karena alasan utamanya, jika kita bekerja kita akan mendapatkan uang. Sedangkan jika kita sekolah, kita hanya akan membuang-buang uang. Dan ya, begitulah teman-teman semua kondisi pemuda yang ada di negara kita. Dan ini nyata ada di lingkungan sekitar saya, di mana para pemuda hari ini banyak yang kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan dengan berbagai macam masalah yang ada, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Teman-teman semua, tentunya ini adalah sebuah permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Saya adalah orang yang cukup konsentrasi dalam bidang pendidikan. Dan ketika mendengar permasalahan yang ada, yang telah tadi disebutkan, tentunya tergerak sebuah keinginan untuk mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Hari ini saya dan teman-teman mahasiswa lain kemudian dibantu juga dengan beberapa stakeholder seperti peran pemuda, kemudian peran masyarakat, sedang melakukan sebuah program pemberdayaan khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mengusung konsep mengadakan rumah bimbingan belajar. Teman-teman semua, kalau berbicara tentang apa tujuan dari rumah bimbingan belajar ini, kemudian siapa target dan lain sebagainya, saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua bahwasannya peran dari rumah bimbingan belajar ini cukup dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan sekitar saya. Rumah bimbingan belajar ini saya namakan dengan Rumah Bimbingan Belajar Arkamaya, di mana rumah bimbingan belajar ini mempunyai target untuk memberikan motivasi kepada para pemuda supaya mereka lebih semangat untuk melanjutkan pendidikan. Peran dari rumah bimbingan belajar ini adalah untuk menghilangkan ketakutan ketika mereka ingin melanjutkan pendidikan. Dan dari sini cukup jelas bahwa saya target dari rumah bimbingan belajar ini adalah mereka para pemuda. Teman-teman semua, tentunya dalam pengembangan sebuah pemberdayaan masyarakat, kita jangan lupa terhadap 9 tahapan pemberdayaan. Dan tentunya dalam pelaksanaan program rumah belajar ini pun saya memperhatikan ke 9 tahapan ini. Dari mulai pemetaan potensi, kemudian analisis potensi, sampai dengan pengembangan desain model. Nah, kurang lebih sudah disebutkan di awal video berkenaan dengan potensi dan analisis potensi dan pengembangan desain model. Potensi yang saya perhatikan dalam pelaksanaan program ini tentunya ada beberapa elemen, yaitu pemuda, kemudian masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan. Ini adalah potensi-potensi yang dapat mendukung keberlangsungan program yang hari ini saya lakukan. Kali ini saya akan memfokuskan kepada desain model. Tentunya prioritas dalam program rumah belajar ini adalah mereka para pemuda. Di sini saya bagi kepada 2, yaitu pemuda yang memang mereka kehilangan motivasi, dan satunya lagi adalah pemuda yang mereka justru terlibat dalam keberlangsungan program pemberdayaan. Dan ini masuk terhadap kerjasama stakeholder, di mana memang permasalahan sudah dijelaskan di awal. Nah, kali ini potensi para pemuda yang memang mereka peduli terhadap pendidikan sama-sama membimbing para pelajar siswa SMA supaya mereka termotivasi, terinspirasi, sehingga melanjutkan pendidikan. Kemudian, dalam tahap sosialisasi dan dimensi, saya lakukan ke beberapa tahap, yaitu tahapan yang paling awal adalah sosialisasi terhadap para pelajar. Kemudian dilanjut juga dengan sosialisasi terhadap para orang tua. Kemudian setelah orang tua teredukasi tentang pentingnya pendidikan, saya juga memasuki ke dalam ranah pendidikan, yaitu ke tiap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan sekitar, khususnya tingkat sekolah menengah atas. Nah, sosialisasi ini saya lakukan beserta teman-teman mahasiswa lain dalam upaya mensinkronisasikan tujuan bersama, yaitu sama-sama peduli terhadap pendidikan. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas, berikut saya tampilkan potret pemberdayaan yang hari ini saya lakukan dalam program rumah bimbingan belajar.
Inilah potret ketika saya dan teman-teman mahasiswa lain melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para siswa-siswi SMA. Tentunya saya melakukan sosialisasi ini melalui tahapan bottom up, di mana saya terjun langsung kepada masyarakat guna melihat bagaimana permasalahan yang sebenarnya. Mudah-mudahan program yang hari ini saya dan teman-teman lakukan bisa benar-benar memecahkan masalah yang ada, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya sangat setuju dan mendukung sekali program dari Ahilman yang memberikan pengaruh luar biasa bagi anak-anak desa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Beliau menghimpun pemuda-pemudi untuk sama-sama saling peduli dengan pendidikan. Itu merupakan usaha yang luar biasa untuk menjadi bagian dari generasi unggul bagi bangsa Indonesia. Harapan saya untuk program solusi yang Hilman tawarkan dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat serta memberikan dampak yang positif untuk masyarakat sehingga menimbulkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi khususnya dalam bidang pendidikan. Program solusi yang ditawarkan oleh Ahilman itu menurut saya sangat menarik karena dengan adanya wadah pembelajaran atau bimbingan pembelajaran seperti Akamaya ini sangat membantu bagi para remaja atau siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sangat membantu sekali dan sangat menarik.